Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik, hidayah serta inayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembelajaran kita di pagi hari ini, yakni pembelajaran Al-Quran Hadis, yakni kita masih berada di bab 2 mengenal surah Al-Fatihah. Di bab 2 mengenal surah Al-Fatihah atau mari belajar surah Al-Fatihah. Di mana minggu lalu Ibu sudah membacakan, melafalkan bunyi dari surah Al-Fatihah. Tapi untuk hari ini Ibu juga akan mengulang kembali bacaan atau lafal daripada surah Al-Fatihah. Tapi sebelum itu marilah kita awali pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis-sholihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma, amin. Terima kasih kepada anak-anakku, para siswa-siswi rahimakumullah. Semoga pada hari ini kalian semua dalam keadaan baik, sehat walafiat, dijauhkan dari segala penyakit, mara bahaya, dan tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semangat juga untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah anak-anakku, kita lanjut saja ke materi kita masih di bab 2. Mari belajar surah Al-Fatihah. Tapi sebelum itu Ibu akan membacakan surah Al-Fatihah terlebih dahulu untuk mengulang-ulang pembelajaran kita yang minggu lalu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Itu adalah bacaan atau lafal daripada surah Al-Fatihah. Kalian bisa mengikuti bacaan Ibu tadi dengan kalian bisa menghafalnya kalian harus sering-sering membaca dan ulang serta mendengarkan bacaan Ibu tadi. Nah, ini sekilas tentang surah Al-Fatihah perlu kalian ketahui sekilas tentang surah Al-Fatihah atau kalian juga harus bisa memahami surah Al-Fatihah apa saja yang ada di dalamnya Di sini surah Al-Fatihah adalah surah pertama dalam Al-Quran Nah, surah Al-Fatihah ini kalau ada kalian yang sudah Al-Quran bisa membuka Al-Quran, di situ yang pertama adalah surah Al-Fatihah Jadi surah Al-Fatihah ini berada di awal di dalam Al-Quran. Nah, kemudian surah Al-Fatihah ini berjumlah 7 ayat. Nah, yang Ibu bacakan tadi itu surah Al-Fatihah itu ada 7 ayat.
Kemudian Al-Fatihah artinya pembuka. Artinya pembuka. Aku selalu melafalkan surah Al-Fatihah saat sholat. Nah, ketika kita sholat, ya setiap rakaat itu kita membaca surah Al-Fatihah. Tanpa membaca surah Al-Fatihah, sholat itu tidak sah. Tidak ada artinya ya. Jadi di dalam setiap rakaat sholat itu kita selalu membaca surah Al-Fatihah. Nah, ini sekilas tentang surah Al-Fatihah ya, yang kalian harus bisa memahami apa isi dari kandungan surah Al-Fatihah yang kita baca tadi. Nah, di mana minggu lalu Ibu sudah meminta kalian ya untuk membaca surah Al-Fatihah ya. Bisa di video atau bisa dengan pesan suara, itu terserah kalian ya. Nah, ini untuk pengambilan nilai keterampilannya ya. Nah, itu adalah tadi tentang surah Al-Fatihah. Mari kita lanjutkan. Nah, di sini ya tugasku. Nah, kalian bisa di sini ya memang antara buku Ibu dengan buku kalian bisa ada sedikit ya, ada sedikit perbedaan. Yang ini buku aplikasi ini ya atau digital ini ke revisi 2020. Nah, tapi yang Ibu pakai juga revisi 2019 di rumah ya. Jadi ada perbedaan sedikit saja, akan tetapi pembahasannya sama ya. Untuk hari ini ya, nanti kalian bisa menjawab ya yang ada di buku kalian di halaman 29. Nah, satu soal saja ya dari nomor 1 sampai 5, satu kolom aja yang ini dia. Nah, kalian bisa nanti ya. Berilah tanda centang pada ayat yang masuk dalam surah Al-Fatihah nanti ya. Nah, caranya berilah tanda centang. Nah, kalau di buku kalian mungkin ya termasuk dalam Quran surah Al-Fatihah, yang termasuk dalam Quran surah Al-Fatihah itu diberi centang. Kemudian yang tidak termasuk dalam Quran surah Al-Fatihah itu dikasih tanda silang. Nah, itu saja ya dari 1 sampai 5 tugasnya. Nah, untuk tugas ini ya kalian bisa menjawabnya langsung di buku kalian masing-masing. Nah, kemudian foto saja ya. Kalau ini tidak usah ditulis ya. Dipoto setelah kalian centang atau silang ya di buku kalian, di buku paketnya. Nah, silahkan dipoto, kirim japri ke WA Ibu pribadi ya. Ya. Nah, itu untuk tugasnya hari ini. Nah, tapi di mana di sini ya ada juga ini. Berilah tanda centang pada kolom di bawah ini sesuai dengan apa yang kamu rasakan. Nah, ini kalau yang dirasakan kalian ini. Al-Fatihah adalah kalam Allah, petunjuk bagiku. Ya, kita setuju. Nah, kemudian aku selalu membaca surah Al-Fatihah saat sholat. Ya, setuju. Nah, ini kalau ini jawabannya ya, berarti dicentang di kolom setuju. Allah suka dengan orang yang belajar Al-Quran. Ya, ini juga setuju, berarti dicentang di kolom-kolom sini tempatnya dicentang ya. Nah, ini untuk jawaban yang ini. Kalau ini nanti kalian yang jawab yang di tengah ini. Ada sudah di buku kalian masing-masing ya. Nah, nanti dipoto saja ini. Kalau sudah mencentang dipoto saja ya, mana yang termasuk surah Al-Fatihah silakan dipoto saja langsung ke WA Ibu ya. Nah, kemudian ini kita jawab sama-sama ya. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Nah, ini contoh soal ya.
Al-Fatihah disebut pembuka Al-Quran karena letaknya di bagian. Nah, di bagian mana ya? A awal, B tengah, C akhir. Nah, Al-Quran itu ya, Al-Fatihah itu disebut pembuka Al-Quran karena berada di bagian A. Ya, jadi yang benar adalah A. Berada letaknya ya di bagian awal Al-Quran. Seperti itu cara menjawabnya ya. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, ketika sholat maghrib, Ahmad mendengarkan bacaan surah Al-Fatihah. Ahmad mendengarkan surah Al-Fatihah. Ketika imam sampai pada bacaan waladdallin, makmum secara bersama-sama melafalkan apa? Ya. A. Alhamdulillah. B. Bismillah. C. Amin. Nah, jadi yang benar adalah jawabannya C. Ketika imam selesai membaca surah Al-Fatihah, pada akhirnya waladdallin, mesti kita menyahut amin. Seperti itu ya. Jadi jawabannya yang benar adalah C. Nah, itu saja ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini untuk anak-anakku para siswa-siswi kelas 1. Jadi tugasnya hari ini adalah yang ini ya, berilah tanda centang mana yang termasuk Quran surah Al-Fatihah nanti ya. Nah, itu dikasih centang di sini. Ya, centang di kolomnya ya, kolom sebelah kanan yang sebelah sini. Nah, mana saja yang termasuk surah Al-Fatihah. Nah, nanti kalian fotokan ke ibu ya jawabannya. Nah, itu saja ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang sudah ibu sampaikan tadi kalian bisa memahaminya. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.